adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sel kanak-kanak atas talian kita. Sebelum itu, mari kita mulakan dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pagi hari ini. Kami dapat mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Pimpin kami Tuhan dari mulai hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat yang ditunggu-tunggu yaitu icebreaker kita. Nah, icebreaker kita pada hari ini yaitu yang bertajuk Siapakah Saya? Nah, kakak akan menguji kamu sejauh mana kamu sudah membaca firman Tuhan apabila kamu berada di rumah. Nah, sepanjang kamu berada di rumah, adakah kamu baca firman Tuhan? Selalu kan diingatkan kamu di dalam pengumuman kita setiap minggu di mana kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa. Jadi, saat inilah kakak mau menguji sejauh mana kamu membaca firman Tuhan di rumah. Oke, mari kita lihat soalan yang pertama. Siapakah saya? Saya mempunyai nenek bernama Lois dan ibuku bernama Yuniki. Siapakah saya? Dalam kiraan 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya? Yes, betul. Timotius. Oke, soalan yang kedua. Saya bertubuh pendek. Saya memanjat pokok untuk melihat Yesus. Pekerjaan saya ialah pemungut cukai. Siapakah saya? Kiraan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Zakius, orang pendek. Pendek betul dia. Ya, betul. Namanya adalah Zakius. Oke, soalan yang ketiga. Saya pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan pekerjaan saya yang dahulu ialah penjala ikan. Saya juga diberi nama Kefas. Siapakah saya? Dalam kiraan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya Petrus ataupun Simon Petrus. Wow, setakat ini siapa yang betul semua? 3-3. Wow, syabas untuk adik-adik. Kita lanjut kepada soalan yang keempat. Nah, aku mempunyai jubah yang indah. Abang-abangku cemburu denganku. Aku dijual menjadi hamba. Aku dapat menafsirkan mimpi. Siapakah saya? Dalam kiraan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya ialah Y-U-S-U-F. Yusuf. Ada yang betul? Wow. Kita lanjut soalan yang kelima. Nah, aku adalah raja kedua di Israel. Sebelum itu, pekerjaanku adalah penggembala domba. Bapakku bernama Isai dan aku pernah menang melawan tentara Filistin yang sangat tinggi yang besar bernama Goliat. Siapakah saya? Kiraan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa jawabannya? Ya, betul. Daud. Oke, kita langsung seterusnya kepada soalan yang keenam. Nah, soalan yang keenam. Ibuku bernama Yokebed. Kakakku bernama Miriam. Erti namaku ialah diangkat dari air. Teka siapakah saya? 1, 2, 3, 4,
5. Saya itu ialah siapa? M-U-S-A. Betul, Musa. Wow, setakat ini siapa yang benar-benar menjawab soalan 6 soalan dengan betul? Angkat tangan. Wow, banyak juga ya yang dapat menjawab soalan ke-6 ini dengan betul. Syabas untuk kamu adik-adik. Bagi yang hanya dapat menjawab 5 betul, ataupun 4 betul, ataupun 3 betul, tidak apa-apa, kamu sudah membuat yang terbaik. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Nah, kita akan melatih lagi diri kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini saja kita punya icebreaker, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Bye adik-adik. Hai adik-adik, selamat Halo. pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Baik. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh kepercaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah kekasih kami, karena Engkau mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, nama-Mu indah. Dan sungguh Tuhan, kami mau terus menyembah dan memuliakan nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Mari adik-adik dengan segenap hati kita nyanyikan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau selalu baik kepada kami. Kami mau berterima kasih kepadamu, kami mau bersyukur selalu kepadamu. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Jadi sebelum kita mendengarkan atau melihat video pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena sekali lagi kami dapat belajar bersama-sama di dalam sel kanak-kanak. Kami berdoa ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kami melihat video klip ini supaya kami dapat paham dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui video pelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, sebelum kita melihat video klip ini, seandainya adik-adik sedang membaca Alkitab dan tiba-tiba adik-adik tidak faham di dalam kitab yang bahagian yang kitab Alkitab yang adik-adik baca, apa yang adik-adik buat kalau adik-adik tidak faham? Nah, mungkin sesetengah dari kita akan berusaha tanya kepada ibu bapa ataupun kepada pemimpin.
ataupun sesetengah orang ni langsung dia tidak buat apa-apa. Jadi kita dalam pelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana satu hamba Tuhan yaitu Filipus yang diutus oleh Roh Kudus untuk mendekati ataupun membimbing seorang sida supaya mereka dapat difahamkan tentang pembacaan kitab Yesaya yang dibacakannya. Jadi, mari kita lihat bersama-sama. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Oke, jadi sebentar tadi kita sudah melihat bersama-sama video klip pelajaran bagaimana Filipus membimbing sida-sida itu untuk memahami firman Tuhan dan juga percaya dan juga seterusnya dibaptis. Jadi kalau kita boleh lihat kembali dalam apa yang sudah kita lihat, jadi kita sedar dan kita lihat bagaimana sida itu dia sedar akan kelemahan dirinya bahwa dia itu perlu dibimbing supaya dia dapat mengerti. Jadi hal yang sama dengan kita juga. Apabila kita tidak paham di dalam kita membaca firman Tuhan,
kita mungkin perlu menyadari itu dan kita harus akui bahwa saya tidak paham. Jadi apa yang saya harus buat? Itu kita bolehlah bertanya kepada ibu bapa kita. Ataupun kalau ibu bapa tidak dapat membantu, adik-adik bolehlah menghubungi pemimpin sel ataupun hubungi pastor kita, Pastor Oilan. Jadi akan membantu adik-adik untuk di dalam pengertian firman Tuhan yang kita kurang pahami. Dan selepas mereka memahami firman Tuhan, dibimbing oleh Filipus, kita dapat melihat sida-sida itu menjadi percaya dan mau dibaptis. Jadi sida-sida ini telah dibimbing oleh Filipus untuk menjadi percaya dan dia juga rindu untuk dibaptis. Nah, kadangkala kita akan menemukan beberapa orang yang betul-betul belum betul-betul faham tentang dia punya iman, tapi dia mau cepat-cepat dibaptis. Nah, kerana mungkin dia fikir, kalau saya dibaptis, saya akan diselamatkan dan saya akan diampuni dosa saya. Jadi adik-adik ingat ini, pembaptisan tidak menyelamatkan kita dan tidak mengampuni dosa kita. Pembaptisan hanyalah satu bukti luaran di mana kita ini mau menerima Yesus sebagai penyelamat kita. Jadi yang menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita adalah Yesus Kristus, bukan pembaptisan itu. Karena pembaptisan hanyalah satu bukti luaran. Oke, paham itu ya adik-adik? Jangan jangan salah faham tentang pembaptisan. Nah, di pihak lain juga ada yang sudah paham, yang betul-betul sudah percaya imannya dan dia rajin ke gereja, dia rajin baca Alkitab, tapi ada yang berlenga-lenga mau dibaptis. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa yalah baptisan tu cuma tanda luaran, jadi dia orang rasa itu kurang pasti dan mungkin dia juga rasa tidak menyelamatkan. Tapi sebagai perintah Tuhan, jadi apabila kita sudah percaya dan mengerti firman Tuhan, maka menerima baptisan merupakan hal yang harus terjadi di dalam hidup orang percaya. Nah, saya mau tanya adik-adik sudah dibaptis kah? Jadi kalau adik-adik percaya kepada Yesus Kristus dan sudah menerima Yesus Kristus dan mau menerima tanda luaran, jadi adik-adik bolehlah dibaptis. Tanya ibu bapa kamu, sudah baptis atau belum? Kalau adik-adik sudah dibaptis semasa bayi, ya tidak perlu. Jadi tunggulah kelas penetapan supaya adik-adik dapat diteguhkan kembali lagi dan diingatkan tentang pembaptisan. Oke? Jadi sampai sini pelajaran kita pada pagi hari ini, dan saya berharap dalam melalui firman Tuhan ini kita dapat sama-sama disedarkan dan kita sama-sama diperlengkapkan tentang pembaptisan dan juga mengakui diri kita apabila kita kurang pemahaman dalam pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami dan memperingatkan kami akan kelemahan kami di dalam memahami firman Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, dan sentiasa ingatkan kami untuk sentiasa berdoa terlebih dahulu sebelum kami membaca Alkitab dan meminta pimpinan Roh Kudus di dalam kami, membolehkan kami memahami firman yang kami baca ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami dan biarlah kami terus bertumbuh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Hai adik-adik. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil daripada Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi ya adik-adik, Roma pasal 10 ayat 9. Sebab
jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke adik-adik, selamat menghafal. Hai adik-adik, sekarang masanya untuk kita mendengar pengumuman. Di sini kakak ada beberapa pengumuman, jadi adik-adik perlu dengar dengan teliti. Pengumuman yang pertama adalah tentang pertandingan kuis Alkitab Kitab Yohanes 7 Mukjizat yang akan diadakan pada 10 Agustus dan juga 31 Agustus. Tetapi adik-adik hanya perlu pilih satu tarik sahaja. Dalam pertandingan kuis ini, adik-adik perlu baca keseluruhan Kitab Yohanes dari Yohanes pasal 1 sehingga Yohanes pasal 21. Pertandingan kuis ini dibuka bagi adik-adik yang berumur 6 tahun sehingga 16 tahun. Nah, jika adik-adik ada dalam golongan umur ini, ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah untuk adik-adik yang berumur 6 tahun sehingga 8 tahun. Kategori yang kedua adalah untuk adik-adik yang berumur 9 tahun hingga 12 tahun. Jika adik-adik adalah dalam 2 kategori ini, adik-adik boleh menghubungi Kak Elsha untuk mendaftar. Bagi adik-adik yang berumur 13 hingga 16 tahun, adik-adik akan mengikuti pertandingan kuis ini di sel oksigen. Dan jika adik-adik ingin mengikuti bagi yang berumur 13 hingga 16 tahun, adik-adik boleh menghubungi Abang Yanset. Hanya ada 5 pemenang yang akan ke peringkat yang seterusnya. Dan jika adik-adik berminat untuk mengikuti pertandingan kuis ini, adik-adik boleh cepat-cepat daftar karena tarikh tutup penyertaan adalah pada 31 Julai bulan ini. Dan jika adik-adik ingin mengetahui lebih lanjut, adik-adik boleh menghubungi Kak Elsha. Oke, pengumuman yang seterusnya adalah tentang sel kanak-kanak. Sel kanak-kanak atas talian akan dijalankan pada setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikuti sel melalui saluran Facebook ataupun saluran YouTube. Yang seterusnya lagi adalah tentang video ayat hafalan. Nah, adik-adik yang ingin mengantar video ayat hafalan, adik-adik boleh menghantarnya pada nomor telepon yang tertera pada screen. Dan jangan lupa untuk merekamnya secara melintang. Jangan lupa juga untuk menghantar video hafalan sebelum ataupun pada hari Rabu. Dan yang seterusnya, kakak juga ingin mendorong adik-adik untuk tetap berdoa dan juga membaca Alkitab agar kita dapat bertumbuh dalam Kristus dan juga iman kita dapat dikuatkan. Oke adik-adik, sampai sini saja pengumuman kita. Sebelum kita mengakhiri sel, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai sini saja sel kita. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom, ayat hafalan kita hari ini diambil Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Rasul pasal 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak
Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Atau pelan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Baik, kita minggu hadapan. Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Para Rasul 8 ayat 37. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Hai, shalom. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.